Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tujuan pendidikan Islam dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 7. Yang pertama yaitu Dwi Erna Susulaning Tias, NIM 15, sebagai pemateri 1. Yang kedua yaitu Nina Ernisa, NIM 23, sebagai moderator. Yang ketiga yaitu Ananda Amalia Anggraini, NIM 35, sebagai pemateri 2. Kajian leksikon atau linguistik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 ini, terdapat kalam khobar lazim faidah al-hathu ala sa'i wal jiddi namudaj. Kalam khobar adalah kalam yang berarti mengabarkan kepada seseorang. Sedangkan maksud dari lazim faidah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada hambanya bahwa ada ayat ini. Kemudian maksud dari al-hathu ala sa'i wal jiddi namudaj, ayat tersebut bertujuan agar manusia itu bersungguh-sungguh dalam ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam khobar lazim faidah tersebut dapat dikatakan sebagai al-ijaz. Al-ijaz memiliki arti singkat, padat, dan jelas, tetapi mempunyai makna yang sangat luas. Jin dan manusia dijadikan oleh Allah diberi akal dan panca indera yang mendorong mereka untuk menyembah Allah. Untuk beribadahlah tujuan mereka diciptakan. Dengan demikian, ibadah yang dimaksud di sini lebih luas jangkauannya daripada ibadah dalam bentuk ritual. Kajian konfirmatif. Padahal aku tidaklah menciptakan mereka kecuali supaya kenal kepadaku. Karena sekiranya aku tidak menciptakan mereka, niscaya mereka takkan kenal keberadaan dan keesaanku. Penafsiran tersebut ditujukan dalam hadis qudsi. Selain itu, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Makbil bin Yasar, Rasulullah SAW berbicara berdasarkan wahyu mengabarkan tentang janji Allah, yang tak satu pun lebih memenuhi janji daripadanya. Berapa dua jenis pahala bagi orang yang benar-benar beribadah kepada Allah sepenuhnya, yaitu Allah pasti memenuhi hatinya dengan kekayaan dan kedua tangannya dengan rizki. Selain itu, dalam Quran Surah Az-Zariyat juga berkaitan dengan hadis yang membahas mengenai segala aktivitas pendidikan, belajar mengajar, dan sebagainya adalah termasuk dalam kategori ibadah pada hadis riwayat Ibnu Al-Bulbari. Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Realitas historis atau asbabun nuzul. Ketika para malaikat mengetahui bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi, Allah menyampaikan perintahnya kepada mereka secara terperinci. Allah memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan manusia dari tanah. Maka ketika Allah menyempurnakannya dan meniupkan roh di dalamnya, para malaikat harus bersujud kepadanya. Yang harus dipahami, sujud tersebut adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kekhalifahan tersebut dalam makna ibadah, dan dengan demikian hakikat ibadah mencakup dua hal pokok. Pertama, kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dalam hati setiap insan, sedangkan yang kedua yaitu mengarah kepada Allah dengan setiap gerak pada nurani, pada setiap anggota badan, dan setiap gerak dalam hidup. Analisis ragam bahasa. Wa fi qiraah Abdullah wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minina illa liya'budun. Keterangan tersebut terdapat dalam kitab Qiraah Asy-Syaddah dari Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi. Di dalam qiraah atau bacaan menurut Imam Abdullah, setelah kalimat wal insa, Imam Abdullah menambahkan kalimat minal mu'minina.
Karena di dalam Al-Quran makna manusia dalam Quran Surah Az-Zariyat mencakup secara global. Oleh karena itu, Imam Abdullah hanya mengkhususkan untuk orang Islam atau orang mukmin saja. Hal ini disebabkan hanya orang mukminlah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generalisasi atau nilai pendidikan. Kita sebagai manusia ciptaan Allah, maka seharusnya kita beriman kepada Allah, taat, serta tunduk atas segala perintahnya. Ibadah merupakan wujud perhambaan serta sebagai bentuk terima kasih manusia atas segala yang telah Allah berikan. Manusia tidak memiliki kuasa apapun, bahkan atas dirinya sendiri. Jika manusia tidak melaksanakan tugasnya dalam beribadah, maka hidupnya tidaklah memiliki arti. Jika Allah murka kepada kita, maka Allah akan memberi azab yang pedih kepada kita dan tidak ada seorang pun yang mampu menolak azab tersebut. Dan juga tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita untuk menghindari azab tersebut. Selanjutnya yaitu kritik praktis atau hikmah. Antara lain, tugas manusia diciptakan, maksud panggilan al-insa, manusia wajib beribadah pada Allah SWT. Surah Az-Zariyat tidak hanya untuk manusia. Tugas manusia diciptakan. Allah SWT telah menyatakan bahwa akan mengangkat khalifah di bumi dan mengajarkan tentang penciptaan manusia. Selanjutnya, dalam ayat ini, Allah menyampaikan tugas manusia di muka bumi ini, memberikan informasi tentang tugas manusia. Bahwa manusia diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Maksud panggilan al-insa atau manusia. Allah memanggil manusia dengan sebutan al-insa yang artinya menunjukkan panggilan pada jiwa kemanusiaan manusia yang unik dibandingkan dengan manusia lain. Manusia berbeda dari hewan, tanaman, dan batu. Manusia mempunyai akal dan hati. Manusia mempunyai emosi, nafsu, dan fitrah kesucian jiwa. Dengan demikian, manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Kedua potensi inilah yang dipanggil oleh Allah. Manusia wajib beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Beribadah kepada Allah memiliki dua tindakan nyata. Satu tindakan dalam kesadaran diri kita selaku manusia, dan satu tindakan nyata dengan semua potensi yang ada pada diri kita untuk menuruti keinginan Allah. Inilah dasar dalam beribadah. Dengan kata lain, hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Setiap gerakan tangan, langkah kaki, ucapan yang keluar dari lisan harusnya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Az-Zariyat ayat 56 ini tidak hanya untuk manusia. Tidak hanya manusia yang mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi ada makhluk lain yang berkewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu makhluk jin. Sama halnya manusia, jin juga mempunyai hati nurani, akal, emosi, bahkan kehidupan sosial. Mereka berkeluarga, bermasyarakat, dan juga bernegara. Jin diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga beribadah kepadanya seperti manusia. Hanya saja, syariat yang digunakan dalam ibadah mereka berbeda dengan manusia. Hanya Allah yang mengetahui. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.